Subhanahu wa ta'ala mengatakan wala taqrabuz zina, janganlah kita mendekati zina. Artinya apa? Ketika hal-hal yang menjurus ke zina saja dilarang, apalagi berzinanya. Salah satu pintu gerbang untuk memudahkan syaitan menjalankan misinya agar kita kemudian masuk dalam kategori zina itu adalah dengan kita duduk-duduk di tempat wisata-wisata ini dan bermaksiat kepada Allah dengan kata atau istilah disebut dengan pacaran. Di dalam Islam tidak ada pacaran, atau ada yang mengatakan kami pacaran Islami. Semuanya tidak ada yang namanya pacaran Islami. Kalau memang ingin menikahlah, karena itu solusi yang terbaik yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat laut yang indah, dihiasi dengan gunung-gunung dan pulau-pulau, seria-ria ombak-ombak kecil-kecil. Ini merupakan salah satu wujud kebesaran Allah kepada kita. Maka tempat yang indah ini adalah kunci untuk kita bertafakur kepada Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sungguh kata Allah dalam kasus penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya antara malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yakni bagi mereka yang berfikir. Maka kalau kita lihat lautan yang hari ini indah sekali, di sore ini, senja ini, adalah dalam salah satunya untuk bertafakur, menambah rasa syukur kita kepada Allah. Maka kalau selama ini anak-anak muda menggunakan tempat ini dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah, dia telah kufur kepada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ini menunjukkan kebesarannya dalam salah satu alam semesta ini adalah untuk menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan jadikan tempat yang indah ini untuk membuat kita bermaksiat kepada Allah. Kalau ada yang duduk-duduk makan jagung bakar atau makan apapun yang bukan mahramnya, yang bukanlah orang yang halal baginya, maka segeralah kami mohon tinggalkan tempat ini. Dan sekali lagi niatkan, azamkan dalam hati, inilah kali terakhir kita bawa dia dalam keadaan yang tidak halal. Kalau nanti mau bawa, halalkan dulu. Kenapa? Karena memang itu yang dianjurkan agama. Jangan sampai syaitan berkuasa di tengah kehidupan kita. Hari ini nikmat pacaran itu cuma sebentar. Yang paling dirugikan itu adalah wanita. Maka kami mohon kepada adik-adik wanita, Allah dan Rasulnya telah memuliakan kita, mengangkat derajat kita. Banyak di hadis-hadis Nabi yang mengutamakan wanita, karena memang wanita itu luar biasa, memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Maka kalaulah seandainya Rasulullah telah memuliakan kita wanita, telah membuat harga tinggi terhadap wanita, jangan kita rendahkan diri kita hanya karena ditraktir oleh lelaki buaya, hanya makan jagung dan makan bakso saja. Artinya apa? Marwah kita, mahkota kehormatan kita, jangan mudah kita serahkan kepada lelaki itu. Kenapa? Karena dia tentu tidak bertanggung jawab. Dilihat lagi orang yang berani mengajak kita pacaran, sudah otomatis dia adalah orang yang tidak sholat. Kalaupun dia sholat, pasti sholatnya tidak khusyuk. Kenapa? Karena sholat mengajarkan kita untuk terhindar dari maksiat kepada Allah. Pacaran adalah salah satu maksiatnya kepada Allah. Maka kalau lelaki itu yang kita dambakan menjadi pemimpin rumah tangga kita, kelak yakin dan percaya rumah tangga kita tidak akan bahagia. Tapi kalau kita mau mendapatkan lelaki yang baik, menjadi imam bagi rumah tangga kita, yang senantiasa mengajarkan kebaikan kepada kita, bukan di sini tempatnya. Di mana dia? Dia di tempat yang telah Allah tetapkan nanti, yang kita tidak tahu di mana. Tapi pastinya Allah dalam Al-Quran itu mengatakan, kalau kita sebagai mukminah kepingin mendapat mukmin yang baik, atau sebaliknya mukmin yang baik kepingin sekali mendapat mukminah yang baik, maka tentu mukmin yang baik atau mukminah yang baik itu harus memperbaiki dirinya dulu. Kalau kita mau dapat laki-laki yang bertanggung jawab, pasanglah harga diri kita yang tinggi. Tidak sembarangan keluar dengan lelaki sembarangan. Kalaulah kita sebagai lelaki kepingin mendapatkan wanita yang tidak disentuh oleh laki-laki lain, jangan bekasi anak orang hari ini. Kenapa? Kalau kita ingin mendapatkan barang yang bukan barang bekas, jangan bekas-bekaskan anak orang. Mudah-mudahan ini kalau kita jaga, selalu senantiasa dalam ketaatan kepada Allah, jaga diri kita, takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka mudah-mudahan kita pun akan mendapatkan pasangan hidup yang juga takut dan senantiasa bertakwa kepada Allah. Tapi kalau hari ini kita tidak sholat, berani kita kemudian menduduk dengan orang yang bukan halalnya, kemudian memegang-megangnya, meraba-rabanya, maka kelak juga kita akan mendapatkan bekas orang. Kalaupun memang seandainya dia tidak berjodoh dengan kita,
maka kita akan dihadirkan wanita yang lain yang juga bekas daripada orang lain. Maka mudah-mudahan anak-anak muda kami, jagalah daripada hifzul an-nasab ini. Menjaga nasab ini penting di dalam agama. Agama tidak mempersulit kita. Agama tidak membuat kita itu menjadi sesuatu yang susah untuk kita terapkan. Agama itu tidak. Agama justru memudahkan kita. Kita sudah sampai usia belum juga mempunyai pasangan, minta doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan pasangan itu. Artinya tidak mungkin solusi dalam agama, karena agama adalah benteng, dia pagar untuk mengikat kita agar selamat. Maka insya Allah agama itu juga akan membuat kita selamat. Jangan biarkan kita terduduk di sini termengung-mengung dalam hal-hal yang tidak baik, yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan anak-anak muda kita yakin dan percayalah Allah itu sayang kepada kita. Salah satu bukti sayangnya Allah kepada kita adalah ditunjukkannya kepada kita agama yang benar. Maka salurkan agama ini dengan benar, karena agama ini adalah al-Islam. Dia sebagai penolong kita, sebagai rahmat bagi kita. Yang mudah-mudahan insya Allah kalau kita betul-betul menerapkan syariat ini di dalam kehidupan kita, hendak pacaran, menjaga hubungan dengan baik, baik sesama kita maupun kepada Allah, tidak berlaku curang dan lain sebagainya, maka insya Allah Allah akan memberikan pertolongan itu kepada kita. Ini saja mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan laut yang indah ini semakin membuat kita bertakwa kepada Allah, semakin membuat kita bersyukur kepada Allah, semakin kita yakin bahwa apapun yang kita lakukan sekarang, nanti di pengadilan Allah akan ditanyai kembali. Maka kalau tangan kita lasak, tangan kita gatal, tangan kita dan pikiran kita kotor, suka bermaksiat kepada Allah, maka nanti mulut kita ditutup, yang berkata kemudian adalah kaki dan tangan kita terhadap apa yang sudah kita usahakan ini. Maka kalau hari ini kita bermaksiat, bertanggung jawablah terhadap maksiat kita kepada Allah. Kami hanya menyampaikan saja. Kalaulah diterima, alhamdulillah. Kalaupun tidak diterima, itu berpulang kepada diri kita. Artinya apa? Masing-masing kita pun nanti akan ditanyai oleh Allah. Kenapa kita yang sudah tahu tak mengingatkan? Kami sudah mengingatkan. Maka mudah-mudahan sudah terlepas kami, dan mudah-mudahan juga adik-adik juga terlepas dari hal-hal yang sedemikian rupa. Ini saja, demikian kami mohon maaf. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tabarrukana min ba'dihi tabarrukan maqsuman mahfuzan. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Sadaqallahul azim. Warga kota yang dimuliakan Allah, luar biasa rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Indahnya ciptaan Allah, laut yang bergelombang, tumbuh-tumbuhan yang hijau, semuanya dapat menyenangkan kita. Dan itu adalah rangkaian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi janganlah lupa, jangan sampai nikmat-nikmat itu justru melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya keindahan dunia ini sebagai pelajaran bagi kita. Kalau di dunia ini aja, di ulele ini aja, indahnya seperti ini, cobalah Bapak Ibu bayangkan nanti ketika di surga. Kira-kira mana lebih indah surga dengan ulele? Indahlah surga, lebih hebatlah surga.
Cuman oleh-oleh ini apa? Oleh-oleh ini cuman pancingan aja. Allah kasih sedikit keindahan supaya kita ingat bahwa nanti Allah akan beri lebih indah lagi. Cuman syaratnya harus bersyukur kepada Allah. Oleh sebab itu ketika kita melihat pantai-pantai, ketika kita melihat air laut yang biru, langit yang biru, laut yang bergelombang, angin yang bertiup, sepoi-sepoi, itu adalah satu kenikmatan yang luar biasa. Jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab nikmat-nikmat ini harus mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sibuk di pantai lupa ke musala. Ini bagi yang belum melaksanakan sholat asar, abang-abang yang jualan, mungkin ada yang belum. Kalau sudah, alhamdulillah. Supaya apa? Nanti jualannya berkah. Kalau kita jualan, sholat dulu, kita minta sama Allah, ya Allah, ya Tuhan, ini saya sebentar lagi mau jualan, ya Allah, untuk mencari rezeki untuk anak dan istri saya, ya Allah, untuk membesarkan anak-anak saya, ya Allah. Mudah-mudahan anak saya nanti bisa menjadi anak yang berguna, ya Allah. Anak yang bisa memberikan kebanggaan bagi saya di dunia dan di akhirat, ya Allah. Anak yang akan mendoakan saya di waktu saya tua dan mendoakan saya ketika sudah meninggalkan dunia. Maka keberkahan itu akan datang kalau kita sebelum melaksanakan aktivitas ibadah perdagangan kita, maka terlebih dahulu kita sholat dulu. Apalagi kalau kita bisa sholat subuh berjamaah, insya Allah orang-orang yang sholat subuh berjamaah, usahanya akan diberkahi oleh Allah, dan dia akan dijamin oleh Allah Ta'ala rezekinya. Jangan ragu, jangan takut. Ini meskipun jualannya sore bang ya, tapi kalau besok pagi subuh kejar subuh. Kenapa? Rupanya pintu rezeki itu ada di sholat subuh. Ini udah sore. Tadi sholat zuhur tentu berjamaah di masjid. Kemudian buat makanan. Dan sekarang kita jualan di Ulele ini. Jualan ini pun kita mulai dengan sholat asar. Ustaz, saya belum sholat asar. Lari sebentar ke musala. Ambil air wudu. Sholat 4 rakaat. Habis sholat berdoa, ya Allah, berilah rezeki, ya Allah. Berilah kemudahan, ya Allah. Insya Allah rezeki kita akan berkah. Dan tengok nanti itu, lakunya subhanallah luar biasa. Gak percaya, tes. Betul saya bilang. Karena pemberi rezeki itu sebenarnya Allah. Kita ini kan cuma berusaha aja untuk mencari rezeki Allah. Rezekinya udah ada, tinggal ambil aja. Nah, siapa yang paling banyak dikasih rezeki sama Allah, pastilah orang yang paling bagus hubungannya kepada Allah. Jadi abang-abang, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau belum sholat, sholat dulu sebentar. Tidak lama, 5 menit, sebentar, menghadap Allah, mengadu kepada Allah. Mudah-mudahan nanti jualannya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, abang-abang yang duduk-duduk, tadi mungkin belum sholat karena keburu mau ke Ulele, masih ada waktu. Maka sholat sebentar, nanti kembali lagi. Karena abang-abang kita ini akan jualan sampai jam 6:30 nanti. Nah, sebelum sholat maghrib mereka masih berjualan. Jangan takut kehabisan. Keberkahan Allah berikan kepada kita. Maka yang berbelanja, yang duduk-duduk, kalau belum sholat, sholat dulu. Ustaz, kenapa sholat? Sholat ini adalah nyawa kehidupan. Orang yang sholat adalah orang yang berhubungan baik sama Allah Ta'ala. Maka kalau seandainya kita baik sama Allah, ya mudahlah hidup kita. Kenapa ada orang hidupnya susah kali? Kenapa ada orang yang hidupnya mudah kali? Kenapa ada orang hidupnya mulia kali? Kenapa orang hidupnya hina kali? Itu disebabkan karena sholatnya. Maka kata alim ulama, kalau engkau bermasalah, hidupmu susah,
Yang kau perbaiki yang pertama kali adalah solat. Kalau solatnya beres, hidup kita beres. Nanti pun di dalam kubur, di hari kiamat ditanya yang pertama kali solat. Kalau solatnya beres, yang lain-lain gak ditanya lagi. Tapi kalau solatnya gak beres, semuanya akan jadi masalah. Rupanya di dunia juga begitu. Orang-orang yang meninggalkan solat, hidupnya susah, cukup nggak cukup, sibuknya, subhanallah. Apa kata hadis kursi? Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang meluangkan waktunya untuk melaksanakan ibadah solat, maka Allah Ta'ala akan jamin kepada dia, akan dijamin oleh Allah, dia tidak akan miskin di dunia ini. Dan dia akan dibebaskan oleh Allah dari siksaan api neraka. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Orang yang meluangkan waktunya untuk sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jamin orang itu tidak akan miskin. Jadi jangan khawatir abang-abang, adik-adik, kakak-kakak, kalau sembahyang nanti berapa orang nanti udah mau beli gak laku. Tidak. Orang yang sholat, Allah Ta'ala akan tambahkan rezekinya, Allah berkahkan rezekinya. Abang-abang yang bawa becak juga, kalau sudah waktu sholat dulu. Jangan takut, penumpang akan ada insyaAllah. Nggak percaya, tes betul saya bilang. Asal waktu sholat, minggir, masuk ke musalah, sholat. Sholat sesuai dengan rakaatnya. Kalau subuh ya 2, kalau zuhur ya 4, kalau asar ya 4, maghrib ya 3, sholat isya ya 4. InsyaAllah. Tengok nanti hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tadi saya bacakan firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Apa kata Allah? Takutlah kamu pada suatu hari, yang hari itu antara satu orang dengan orang lain tidak bisa bertolong-tolongan. Ayah tidak bisa menolong anaknya, anak tidak bisa menolong ayahnya, kawan tidak bisa menolong kawannya, teman tidak bisa menolong temannya, pemimpin tidak bisa menolong bawahannya, bawahan tidak bisa menolong pemimpinnya. Semuanya masing-masing nafsi-nafsi. Hari apa itu? Hari akhirat, hari kiamat. Kalaulah ada amal di dunia, maka orang ini insya Allah akan cukup, akan bahagia, akan tidak menyesal pernah hidup di dunia ini. Tapi kalau seandainya amal ibadah kita enggak cukup untuk diri kita sendiri, maka akan menyesallah senyesal-nyesalnya di hari kiamat. Maka orang-orang ini akan menangis darah, ya Allah, rugi kali saya hidup di dunia. Hidup di dunia 70 tahun cuma bisa masuk neraka. Hidup di dunia cuma 80 tahun cuma bisa masuk neraka. Rugi saya, engkau panjangkan umur ya Allah di dunia, ternyata saya tidak bisa masuk surgamu ya Allah. Bapak Ibu sekalian, memang hidup ini susah ya, tetapi neraka lebih susah. Kalaupun hidup ini senang dapat duit banyak, ternyata surga itu lebih menyenangkan. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di dunia ini tempat kita bekerja, tempat kita beramal. Jangan lupa cari 2 perkara di dunia ini. Yang 2 perkara itu nggak ada di akhirat. Apa tuh? Yang pertama cari duit di dunia. Di akhirat nggak ada duit. Jadi kalau mau jualan, jualanlah di ulili ini, jualanlah di dunia ini. Karena memang di dalam kubur nggak bisa jualan. Nggak ada yang beli di dalam kubur. Saya nggak maulah jualan, nanti aja kalau udah mati jualan di kubur, nggak ada yang beli. Kalau mau jualan, jualanlah di dunia. Kenapa? Yang ada di dunia adalah cari duit, carilah pahala. Sambil cari pahala, carilah duit. Kayaknya macam saya nih,
Sambil-sambil cari duit, cari pahala. Ha? Sambil-sambil cari pahala, cari duit. Enak kan? Sambil-sambil cari duit, cari pahala. Sambil-sambil cari pahala, cari duit. Begitu yang ideal. Begitu yang sebaiknya. Kenapa? Karena takutlah pada suatu hari nanti, kalau seandainya kita sudah mati, antara satu orang dengan orang lain tidak bisa saling tolong-menolong. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka kita hidup gak lama di dunia nih. Apalagi musim-musim Covid kayak gini ya. 3 hari, 4 hari demam langsung meninggal. Maka kita harus ingat bahwa setelah hidup pasti ada mati. Nggak usah mati dulu kita pikir. Semakin lama hidup, semakin tua, semakin berat ya. Makanya ibadah tu jangan tunda-tunda. Alah nanti ajalah kalau saya udah tua saya ibadah. Kalau tua. Kalau nggak tua macam mana? Alah masih muda nih enak pacaran. Iyalah sekarang masih muda enak pacaran. Kalau nanti tiba-tiba ketabrak lebih-lebih mati nggak sempat taubat macam mana coba? Bapak Ibu sekalian, rupanya kan orang mati itu sesuai dengan kebiasaannya. Kalau biasanya dia ngaji, nanti meninggalnya waktu mau pergi ngaji, sedang mengaji atau baru habis mengaji. Kalau orang yang ceramah pagi, sore, siang, malam, itu meninggalnya barangkali waktu mau ceramah, sedang ceramah, atau waktu pulang ceramah. Kalau orang itu pacaran aja kerjanya, itu jangan-jangan nanti matinya waktu mau pergi pacaran, sedang pacaran, atau pulang dari pacaran, ketabrak mati. Maka hati-hati kita hidup di dunia ini. Mati kita itu sesuai dengan kebiasaan kita. Kita biasa main HP, mati kita main HP juga. Enggak percaya, tes. Ustaz, memangnya bisa orang mati lagi main HP? Bisa? Main HP di rumah, rupanya mati lampu, gelap kali, pergi keluar. Waktu itu hujan, petir. Waktu dia pas-paskan sinyal, ditarik gerantai, mati. Mati, bisa aja. Lagi main HP bisa mati. Orang yang menggosip bisa mati juga sedang menggosip. Memangnya orang gosip bisa mati? Bisa. Kita nggak tahu menggosip orang. Tiba-tiba yang kita gosipi ada di belakang kita. Langsung diambil kayu, dipukulnya kepala kita, pecah kepala, mati. Mati dalam keadaan menggosip. Jadi Bapak Ibu sekalian, hati-hati itu bisa juga kita sedang menggosip bisa mati. Nah oleh sebab itu kematian kita itu sesuai dengan kebiasaan. Maka biasakanlah yang baik-baik. Oh Pak Ustaz, kami ini di Ulele ini kan baik-baik. Sambil duduk di pinggir pantai berzikir kepada Allah ya. Kan Allah ada berfirman dalam surah Ali Imran tu. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala dhunubihim وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Hendaklah kau berzikir, kata Allah. Apakah sedang jalan, sedang duduk, sedang berbaring, berzikir kepada Allah. Ingat kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, menciptakan seluruhnya. Maka kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini macam hari ini luar biasa nih. Bapak-bapak, ibu-ibu sambil makan kacang, sambil makan bakso goreng, sambil makan tahu goreng, sambil makan kentang goreng, sambil minum es kelapa, sambil minum kopi, sambil minum es krim ya. Sambil dengar ceramah, kopi nikmat, dengar ceramah dapat, pahala dapat, enak pun dapat. Enak kan? Makanya kita ibadah ni sebenarnya tak sulit-sulit. Duduk aja di Ulele dengar ceramah. Coba jangan bilang pula kami ni hana mampu pak yang ajar ceramah abang Ulele yo. Pun ajuk peng, hana. Kamu ceramah-ceramah mentok yang dengar, alhamdulillah hana dengar lagu puisi. Jadi untuk apa? Sambil-sambil belanja, sambil-sambil rekreasi, sambil-sambil melihat keindahan alam, maka kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya kalau ingat kepada Allah hebat. Orang yang ingat kepada Allah itu, Allah akan mengingat dia. Kapan Allah mengingat dia? Waktu dia susah Allah ingat dia.
Cuman kadang-kadang manusia itu kan kalau ingat Allah waktu senang, waktu susah aja. Waktu dia senang lupa sama Allah. Sebenarnya ya, kunci untuk tidak berbuat maksiat itu adalah berzikir kepada Allah. Coba kalau anak-anak muda yang pacaran tuh dia bilang sama pacarnya, "Bang, sebelum pacaran ini kita mulai, marilah sama-sama kita baca Al-Fatihah." Kira-kira jadi gak pacarannya? Gak jadi. Bang, kenapa juga bisa pegang-pegangan, bisa cium-ciuman? Karena lupa kepada Allah. Bukan tak boleh kita rekreasi, boleh-boleh aja. Duduk di pantai, melihat air laut yang bergelombang sambil kita berpikir, Ya Allah, luar biasa laut itu. Apa luar biasanya? Laut itu tidak menerima yang buruk-buruk. Cobalah abang-abang lihat di laut, ada nggak sampah? Nggak ada. Sampah itu dari laut dibuang ke pinggir. Kalau ada sampah di tengah laut, itu dibawa ke pinggir. Makanya sampah itu ada di pantai. Karena laut tidak mau yang buruk-buruk. Nah, kalau kita berada di pinggir laut, sambil kita tengok, loh, laut ini aja nggak mau yang buruk-buruk. Kenapa saya mau yang buruk-buruk? Saya nggak mau lebih hebat laut daripada saya. Saya mau lebih hebat daripada laut. Saya buang yang buruk-buruk. Saya ambil yang baik-baik. Hebat kan? Hebat. Begitu sebenarnya kita. Sambil duduk-duduk di tepi laut. Jangan kayak gini. Duduk di tepi laut sama pacar, tanya orang, ngapain? Tak ada diskusi. Diskusi apa? Diskusi kelompok. Kok cuma 2 orang? Yalah, namanya juga diskusi kecil-kecilan. Kok cuma 2 orang aja? 2 orang aja. Apa materinya? Geografi. Oh, mantap. Apa isi pelajarannya? Dunia ini milik kami berdua, yang lain numpang. Jangan kayak gitu. Itu orang yang lupa kepada Allah. Kalau duduk sama orang yang kita sayangi, bilang, "Bang, kita nggak boleh lama-lama lagi kayak gini, Bang. Abang kan laki-laki. Tunjukkanlah lelaki abang itu." Kayak mana deh caranya? Caranya abang datang besok, bawa keluarga, lamar saya. Ini laki-laki gentleman. Tapi di abang belum ada kerja, abang belum ada uang. Kalau belum ada kerja, belum ada uang, sabar dulu, Bang. Puasa, Bang. Puasa. Jangan pegang-pegang aja, Bang. Ini mahal, Bang. Adik ini mahal, Bang. Jangan, kata teman saya tadi, bakso 1 mangkok, kapri mendum. Subhanallah, jangan begitu. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga pantai kita. Pantai kita ini adalah pantai kebanggaan kita. Pantai yang indah, Olele ini. Mari kita ramai-ramai di sini duduk berzikir kepada Allah sampai menikmati keindahannya. Tapi jangan lupa kewajiban-kewajiban kita. Yang pertama, jaga syariat Allah. Abang-abang yang jualan juga boleh mendapatkan pahala dengan cara mendakwakan orang-orang yang berbelanja. Kalau mereka kira-kira arahnya melanggar syariat, kita ingatkan. Namanya kita sesama hidup di dunia ini, saling ingat mengingatkan. Nggak usah marah-marah, saling ingat mengingatkan aja. Kalau udah mulai dekat-dekat, udah mulai peluk-pelukan, gitu aja pun boleh, ya kan? Yang penting kita ingatkan. Supaya apa? Supaya kawan kita jangan masuk neraka. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kami dari Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh meminta kepada Bapak Ibu sekalian semuanya, mari kita saling bekerja sama menegakkan syariat di tempat wisata ini. Mudah-mudahan wisata kita ini akan dikenang oleh siapapun yang datang. Ternyata rupanya di Olele itu, di Banda Aceh itu, tempat wisatanya luar biasa. Nggak ada orang berbuat maksiat. Indah, seindah-indahnya. Indah akhlak masyarakatnya. Maka mereka akan bercerita tentang Banda Aceh. Mereka bercerita di Bali, mereka bercerita di Jakarta, mereka bercerita di Pangkalaya, mereka bercerita di Australia. Banda Aceh wisatanya paling indah. Kenapa? Tidak dicemari dengan perbuatan maksiat. Keren nggak? Keren. Kalau orang datang semuanya ke Banda Aceh, abang-abang jual kacang goreng pun lakunya subhanallah. Karena kalau orang-orang luar itu kalau belanjanya, dia mau beli berapa aja. Kalau orang kita kan nawar-nawar kan. Berapa, Bang? Bakso goreng 10.000. Bang, 5.000 bisa, Bang. Itu orang kita. Tapi punya katuk jamai-jamai luar, Bang. Ini tengok. Subhanallah. Tapi walaupun begitu jangan dimahalain, Bang, ya. Karena mereka akan cerita nanti. Banda Aceh rupanya dimahal-mahalin. Jangan. Kita akan menjadi pelayan. Pelayan siapa saja. Kenapa? Karena orang datang ke kampung kita membawa rezeki kepada kita.
Dan yang paling penting kita jaga, jangan sampai dia sempat berbuat maksiat ke kampung kita. Kenapa? Orang yang buat maksiat di kampung kita, habis dia pulang tinggal musibahnya sama kita. Tu contoh tsunami itu dari 2004 yang lalu. Siapa yang kena? Kan kita. Yang berbuat maksiat udah pulang ke Jakarta, udah pulang ke mana-mana. Tinggallah kita di Banda Aceh yang kena musibah. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, layanilah teman-teman kita yang datang kemari dengan sebaik-baiknya, ramah tamah, ya, jualannya insya Allah akan laku, dan kemudian orang berkesan, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Dan satu lagi, mari kita saling menasihati agar tidak terjadi perbuatan-perbuatan maksiat yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Insya Allah ya, siap ya, bisa ya, bantu ya, insya Allah ya. Insya Allah ya. Sekali lagi ya Bapak Ibu, mohon dibantu. Pemerintah Kota Banda Aceh sudah punya komitmen yang kuat penegakan syariat Islam. Maka mari kita bantu pemerintah bantu Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah tempat wisata kita ini akan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Baik, mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Kami mau kembali ke markas Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh di Mibu kilometer 2 Kota Banda Aceh. Kami kembali ke studio. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat berekreasi, selamat menikmati indahnya pemandangan ciptaan Allah, dan jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nanti sudah masuk waktu salat, segeralah tinggalkan tempat dan menemui rumah-rumah Allah untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin hadirat, muslimin dan muslimat, warga kota yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ini adalah dai perkotaan di bawah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Dengan ini kami menghimbau dan mengajak warga kota yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk setiap saat, setiap waktu, di mana saja kita berada, wahai summa kunta, kita selalu berbuat baik kepada siapa saja, berbuat baik kepada sesama manusia. Lap batak kae bate, tanya harus berbuat baik, dan kita selalu menghindari perbuatan-perbuatan maksiat. Karena apa? Karena dunianya hanya taat. Udit di dunia hanya taat, udit akhirat selama-lama. Membantu wate salat, nyan laju berangkat, baik kuda padat sampai antuha. Karena dunia tempat hidup dan untuk beramal, maka dunia pula tempat untuk kita meninggal, untuk kita tinggalkan dunia ini, yaitu kita pergi ke alam barzakh. Akhirat itu tempat tinggal. Sebenarnya tempat tinggal kita di akhirat. Kubur tempat disoal. Dalam kubur kita disoal, ya. Kemudian surga itu tempat asal. Neraka tempat menyesal. Kita menyesal di sana. Kalau siapa saja yang masuk ke dalam neraka, itu di sana akan disiksa, dan di sana akan terjadi penyesalan-penyesalan. Warga kota yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencari dunia ini, itu akhirat sudah pasti tidak dapat. Tapi untuk mencari akhirat, dunia itu akan dapat. Ibarat seperti kita hari ini kita tanam padi. Itu kalau hari ini kita tanam padi,
padi pasti tumbuh dan rumput pun pasti tumbuh. Tapi kalau hari ini kita tanam rumput, itu padi tidak akan tumbuh. Begitulah kita ibaratkan dunia ini dengan akhirat. Kalau kita mencari dunia, itu akhirat tidak dapat. Tapi kalau kita mencari akhirat, dunia sudah pasti dapat. Kedua-duanya akan dapat. Maka oleh karena itu, kita dalam hidup di dunia ini, selalu kita mencari perlindungan. Perlindungan. Siapa yang melindungi kita? Allah. Allah yang melindungi kita. Di dunia ini kita cari perlindungan, Allah yang melindungi kita. Waman arada waliyun, fallahu yaghfihi. Apabila kita mencari perlindungan atau wali, cukuplah Allah bagi kita. Dan apabila kita mencari daripada khudwan wa rasulihi yakfi, kita mencari contoh dan teladan yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, itulah dia teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man arada dunia hudan Al-Quran yakfihi. Apabila kita di dunia ini mencari hudan atau petunjuk, cukuplah Al-Quran itu sebagai petunjuk. Dan apabila kita mencari i'tibar, wa man arada mu'aidah falyamutu yakfihi. Apabila kita mencari i'tibar, kematian itu adalah suatu i'tibar yang paling besar. Makanya kalau ada kematian di tempat-tempat kita, di mana saja kita berada, itulah suatu i'tibar yang paling besar bagi kita yang masih hidup. Bagi kita yang masih hidup, ya. Maka oleh karena itu, 4 perkara itu perlu kita renungi dan perlu kita kerjakan, perlu kita amalkan. Kalau tidak, waman arada fi zalik, fannar yakfi. Kalau tidak kita mengamalkan yang 4 tadi, maka nerakalah tempatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.